Sahabat K-Lite, mengarungi kehidupan dalam keluarga tentu sangat indah dengan terciptanya saling mengerti akan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Namun, tidak sedikit keluarga yang kurang memahami bagaimana menjaga keharmonisan serta komunikasi ini menjadi sesuatu yang indah. Mari sahabat K-Lite, kita simak perbincangan menarik dalam talk show Lighthouse Family. Hadir setiap Minggu sore jam 16.15 sampai 17.15. Dan di sini Anda juga dapat berinteraksi di telepon 2531972 atau SMS di 0812-203-1972 untuk saling berbagi dan saling membuka pemahaman antara orang tua dan anak dengan tujuan agar dalam keluarga ini saling memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis. Baik sahabat, masih di 107,1 FM dan Anda yang streaming di www.1071klitefm.com. Dan sahabat, kembali kita berjumpa dalam talk show Lighthouse Family. Edisi hari ini hari Minggu 4 Oktober 2015 ya. Jadi Anda yang sudah tidak sabar sahabat K-Lite untuk tahu topik apa sih yang akan diobrolkan sore ini. Oke, kita akan langsung masuk sahabat K-Lite dan seperti tentunya saya ditemani oleh rekan-rekan saya dari Children Cafe yang akan memberikan paparan mengenai topik kita sore ini. Nah, topiknya adalah respon yang efektif dalam tumbuh kembang anak. Ini akan sangat menarik sahabat K-Lite dan langsung saja saya akan perkenalkan terlebih dahulu kedua narasumber yang sudah menemani saya di studio K-Lite sore ini. Baik, yang pertama ada Mbak Linastri Afdalia MC. Oke, selamat sore Mbak Dali mungkin ya dipanggilnya ya. Selamat sore Kang Chandra. Oke, kabar baik sore ini? Alhamdulillah ya. Baik, yang satu lagi sahabat K-Lite perkenalkan juga ada Mbak Nuri Indira Dewi MC. Sama, ini juga dari Children Cafe. Oke, selamat sore Mbak Nuri. Selamat sore Kang Chandra, apa kabar? Kabar baik, baik banget pokoknya. Sip ya. Oke, ini sangat menarik topik kita yang akan kita bahas mengenai respon yang efektif dalam tumbuh kembang anak. Nah, respon seperti apa sih sebetulnya? Dalam hal apa juga gitu ya? Yang ini tentunya akan berpengaruh besar ya dalam tumbuh kembang anak. Mungkin Mbak Dali bisa sekaligus memberikan introduction-nya sekaligus pembukaan. Silakan. Masa kecil yang bahagia dan sehat diawali dengan bagaimana relasi yang penuh cinta antara anggota-anggota keluarga yang ada di dalamnya. Nah, anak mendapatkan pemenuhan kebutuhan ini dari orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Dan penelitian menyebutkan bahwa dalam lingkup terkecil dan paling awal, keluarga merupakan kunci utama bagi anak untuk belajar dan mendapatkan pengalaman tentang berbagai hal sebelum ia menjelajahi dunia yang lebih luas. Oke, jadi sebetulnya keluarga ini adalah basic bagaimana anak bereaksi terhadap sesuatu di masa depannya, begitu ya? Ya, betul. Baik, nah seperti apa sih peran keluarga dalam tumbuh kembang anak pada umumnya nih, Mbak Dali atau mungkin Mbak Nuri ingin menambahkan dari? Ya. Oke, Mbak Dali silakan. Gini, kita mulai dari bagaimana kita melihatnya. Pertama, yang perlu kita perhatikan adalah kita melihat dari sudut pandang anak. Dan yang kedua dari sudut pandang orang tua. Jadi anak yang mulai bertumbuh ya dari bayi, lalu perlahan-lahan dia berkembang. Nah, yang awalnya lemah, lalu lama-kelamaan dia ingin membantu dirinya sendiri. Nah, ini anak mulai untuk memasuki fase gerbang selanjutnya, itu proses belajar. Nah, dari sisi orang tua, Budi bisa menjelaskan? Betul banget. Mungkin saya lanjutkan aja dulu yang tadi disebutkan sama Dali. Jadi memang yang pertanyaannya kan peran keluarga ya, Kang Chandra ya. Betul. Nah, kalau bilang peran keluarga, kita nggak bisa langsung bicara tentang orang tua tuh harus ngapain sih gitu. Tapi kita lihat dulu sudut pandangnya. Jadi tadi saya ulang sedikit. Tadi Dali menjelaskan bahwa pada saat orang tua ini mendampingi anak berkembang, sebetulnya bukan cuma anak yang belajar banyak gitu. Kita kan selalu melihat anak-anak nih belum tahu apa-apa, mereka lahir sebagai kertas putih gitu ya. Kalau di istilah kita ada istilah tabula rasa nih Kang Chandra. Okay. Anak tuh lahir sebagai kertas putih yang memang nanti akan
diisi tulisan gitu, diisi gambar dan sebagainya, itu peran lingkungan dan peran orang-orang di sekitarnya. Tapi sebetulnya dalam proses itu orang tua juga justru belajar banyak. Banyak ya kita dengar sekarang istilah belajar jadi orang tua gitu. Kalau ada istilah belajar dari orang tua berarti ya kita memang sama-sama belajar terhadap sesuatu yang baru mungkin ya. Betul sekali. Apalagi kalau misalnya orang tua pertama gitu ya, jadi baru punya anak pertama. Terus walaupun dulu dia pernah jadi anak kecil, tapi bagaimanapun pada saat dia harus mengurus anak kecil itu kan akan berbeda caranya dan rasanya. Nah tadi kita ulang lagi nih bahwa kalau misalnya bayi baru lahir, ini kan lebih mudah ya Kang Chandra untuk dibantu gitu oleh orang tuanya. Mereka perlahan-lahan akhirnya belajar untuk membantu dirinya sendiri. Tadinya awalnya pemenuhan kebutuhan semua oleh orang tua atau oleh pengasuh yang paling dekat dengan dia. Tapi kemudian dia tumbuh perlahan-lahan, misalnya mulai menggunakan tangannya sendiri untuk masukin makanan ke mulut misalnya. Mulai pengen mengancingkan bajunya sendiri ya. Terus banyak pokoknya hal yang ingin dilakukan oleh anak. Dia juga jadi ingin meniru dan ingin tahu apa saja sih yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kan anak-anak ini adalah pembelajar terbaik, peniru terbaik sebetulnya ya. Oke, kalau dibilang seorang anak itu adalah pembelajar terbaik. Sejak kapan sebetulnya seorang bayi lah, katakanlah bayi mungkin ya, itu mulai belajar itu sejak kapan? Apakah sejak brojol mungkin? Iya tentu saja ya, Okay. tentu saja. Karena sebetulnya istilah belajar itu sendiri gini. Jadi gimana kita tahu bahwa seseorang atau individu atau manusia itu belajar? Kalau terjadi perubahan, ya Kang Chandra, kalau terjadi perubahan. Artinya kalau kita tadinya melihat bayi yang cuma bisa nangis, tapi akhirnya dia pas lagi diajak main cilukba sama orang tuanya gitu, terus tiba-tiba dia ketawa, itu kan berubah ya. Nah itu berarti dia sudah belajar mengenali emosi misalnya, yang seperti itu. Jadi memang sejak lahir sebetulnya proses belajar itu sudah terbentuk. Tapi yang mau kita garis bawahi sebenarnya adalah pada saat anak kita melihat bahwa anak belajar, sebetulnya disitulah interaksi dengan orang dewasanya itu juga terbentuk. Jadi anak nggak belajar sendiri, di situ ada interaksi dengan orang dewasa. Dan perilaku apapun yang ditampilkan oleh anak-anak kita, mau kita melihatnya sebagai sesuatu yang selewat gitu aja gitu ya Kang Chandra, kayaknya yang cuman ngapain gitu mereka misalnya. Ya mungkin si orang tua sendiri menganggap itu tidak punya arti atau sepele. Iya. Tapi itu sebetulnya proses belajar. Proses belajar dan mungkin akan terekam. Jadi kalau salah dia bereaksi terhadap anak, juga akan terekam sepanjang hidup mungkin nantinya itu ya. Yang sebetulnya menjadi inti pembicaraan kita bukan malam ya, sore hari ini. Padahal masih terang loh di studio Kilat, kenapa saya nyebutnya malam ya. Jadi iya itu inti pembicaraan kita di sore hari ini. Insya Allah kita akan melihat bagaimana sih orang tua tuh harusnya merespon anak-anaknya ya, atau perilaku yang ditampilkan oleh anak supaya nanti responnya tepat dan anaknya tuh justru terpacu untuk belajar terus, bukannya malah berhenti gitu atau malah merasa salah atau dia malah mundur gitu perkembangannya dan sebagainya gitu. Ya, yang menarik tadi yang juga kita garis bawahi adalah tidak hanya anak yang belajar tetapi juga orang tua sebagai yang pembimbing untuk anak itu tumbuh besar juga harus terus belajar. Seperti itu Mbak Dali ya? Iya betul. Jadi kalau kita hayati lagi prosesnya ya, orang tua mengasuh bayi, kalau bayi kan masih ini ya, pemenuhan fisik, mungkin kalau dia haus, kalau dia ngantuk, atau kalau dia popoknya basah, nah itu kan orang tua tinggal mengganti begitu saja atau mengambilkan susu atau menyusui gitu. Nah nanti kan setelah tahapan itu terlewati, nah anak kan mulai bisa berjalan atau bisa seiring dengan lingkungannya, seiring dengan perkembangan motoriknya yang semakin matang, dia mulai bisa bereksplorasi sendiri. Ya betul. Nah di sini kan perlunya orang tua menyadari respon seperti apa yang dia sampaikan kepada anak, sehingga proses anak belajar ini terus berlanjut dan bukan malah membuat anak berhenti atau kaget atau justru mundur gitu, dari proses atau dari rasa ingin tahu yang sedang dia coba cari dari berbagai macam yang dia lihat. Ya, ada satu yang menarik juga ini kalau kita masih melihat dari sudut pandang anak, ketika seorang anak kemudian tumbuh dewasa dan punya anak,
pastinya dia akan merekam apa yang dia terima dari orang tuanya terlebih dahulu. Ini masih dalam sudut pandang anak, pastinya anak ya. Tapi si anak ini justru sudah jadi orang tua. Kemudian dia aplikasikan apa yang dia terima misalnya dari orang tua sebelumnya. Ini bagaimana nih, Mbak Nuri? Iya, betul sekali Kang Chandra. Memang kita tentunya dibesarkan dengan pola pengasuhan yang berbeda-beda ya. Dan biasanya kita akan menjadi orang dewasa yang artinya kita punya pengalaman sendiri bagaimana kita diasuh dan dibesarkan. Pada saat kita dewasa, kita punya kecenderungan untuk melakukan hal yang sama dengan yang orang tua kita ajarkan gitu. Walaupun memang ada faktor-faktor lain di luar diri kita, misalnya pengalaman atau interaksi kita dengan dunia luar atau lingkungan luar yang mungkin merubah itu, yang membuat kita perilakunya tidak sama dengan orang kita dulu gitu, orang tua kita dulu maksudnya. Ya seperti itu Kang Chandra. Nah tantangannya adalah sekarang orang tua sekarang menurut saya sudah cukup aware ya Dahlia, bahwa anak-anak itu memang harus diperlakukan secara khusus. Ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu. Misalnya memberikan respon aja mungkin dulu bukan sesuatu yang harus dipikirkan oleh orang tua. Jadi otomatis aja ya. Saya dulu diginiin sama nenek kakeknya, sekarang ke anak-anak juga saya seperti itu. Tapi sekarang orang tua sekarang sudah lebih cerdas, sudah lebih mau tahu dan mencari tahu bagaimana sih sebetulnya harusnya gitu. Apakah saya nggak bisa nih mentah-mentah nerima dari apa yang dulu dilakukan oleh orang tua saya, tapi saya harus cari betul cara yang tepat untuk anak saya bagaimana supaya kedepannya nanti anak saya lebih baik. Ini menarik sahabat Kilat, dan sampai lupa saya mengundang saking antusiasnya terhadap topik kita. Ya, silakan sahabat Anda yang punya pengalaman atau punya pertanyaan seputar bagaimana membesarkan anak, khususnya tentang topik kita sore ini yaitu respon yang efektif dalam tumbuh kembang anak. Silakan Anda telepon saja ke 2531972 atau SMS di 081220311972. Tampaknya sudah ada langsung yang menelpon kita. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Dengan Fadli di Bandung Barat. Baik, silakan Pak Fadli. Dengan Bung Sandra. Betul. Dengan siapa ya? Dengan psikolog. Betul. Dengan Mbak Dali dan juga Mbak Nuri. Oh iya, selamat sore Mbak Dali. Selamat sore Pak. Sekarang kan musim ya, kalau saya lihat anak-anak dititipkan ke mertuanya atau neneknya. Terus saya mengamati kalau anak-anak yang dititipkan itu malah lebih kreatif, artinya lebih nakal, lebih kalau udah dewasanya itu lebih gimana ya, lebih nakal lah gitu, dibandingkan kalau dia dititipkan atau dididik oleh orang tuanya. Ya, itu pengamatan saya, ada mitos mengatakan bahwa ya karena dia emang dititipkan sama neneknya, jadi mungkin kasih sayangnya lain. Nah sebetulnya bagaimana ini? Ya itu pertama. Kedua, sebetulnya mature-nya anak ini berapa sih standar, berapa tahun psikolog sekarang? Karena ada yang menganggap dulu, kalau dulu kan 17 tahun ke bawah, 17 tahun ke atas nggak boleh nonton film ini, 17 tahun ke bawah masih berlaku nggak itu? Karena ada juga yang menganggap 12 tahun bagi wanita atau 13 tahun bagi pria itu udah mature gitu ya. Terima kasih. Baik, itu saja Pak Fadli. Ya, gitu baik, aja. Terima kasih Pak, ditunggu jawabannya di radio ya. Oke, selamat sore. Baik, silakan Mbak Nuri atau Mbak Dali menjawab pertanyaan dari Pak Fadli ini yang menarik sepertinya, karena ini langsung dengan ini pengalaman langsung ya. Nah, itu dia pengalaman maksudnya, pengalaman langsung gitu ya. dalam satu pengalaman di mana ketika seorang anak diasuh oleh neneknya, katanya ini lebih kreatif atau lebih kreatif dalam tanda petik kalau saya tangkap ya. Bisa dibilang lebih nakal katanya. Itu bagaimana? Ya sepertinya memang ini sebuah pengalaman yang sering gitu ya dirasakan oleh para orang tua. Ini terutama kalau misalnya memang di dalam satu rumah itu tidak bisa, bukan hanya orang tuanya saja mengasuh, tapi juga anggota keluarga yang lain, misalnya nenek, terus ada om tante gitu ya. Bisa aja karena kedua orang tuanya sibuk ya, mungkin harus ngantor dan sebagainya ya, Pak Fadli. Jadi ini memang sesuatu yang tidak bisa kita nafikan gitu ya, karena memang ini terjadi nyata. Dan saya sih melihatnya sebetulnya kalau dari segi
kalau dari sisi saya juga punya ini ya, ibu saya juga seorang nenek gitu. Beliau kalau ke cucunya memang jauh lebih sayang dan biasanya nggak tega kalau misalnya cucunya dimarahin gitu oleh orang tuanya. Nah ini kemungkinan yang membuat anak-anak itu merasa jadi lebih aman gitu atau lebih punya excuse kalau misalnya ada kehadiran nenek ataupun kakeknya gitu. Karena kalau misalnya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau dari ayah ibunya, maka mereka bisa lari ke kakek dan neneknya. Dan ini memang terjadi, betul, ini memang terjadi. Dan kalau seperti itu mungkin pertanyaannya bagaimana mengatasinya ya, Kang Chandra ya? Dan itu sehat nggak sih misalnya kalau ketika kita seorang cucu diasuh oleh neneknya dengan ada sedikit lebih kebebasan dalam tanda petik, itu apakah lebih sehat Mbak Adali? Yang perlu kita ingat adalah bagaimana kesamaan pola asuh atau aturan-aturan yang diterapkan di ayah dan ibu sama dengan aturan yang nanti di nenek dan kakek. Jangan sampai malah berbeda gitu, karena nantinya ini akan menyimpan atau menabung masalah baru. Jadi anak nanti bisa ketika di rumah nenek misalnya lebih bebas, sementara balik ke rumah orang tua ikut lagi aturan. Nah, nanti anak bisa melihat celah ya, mana aturan yang bisa dikibulin ya atau dimanipulasi betul. Ya mana aturan yang kalau nggak ada orang tua saya bisa ini. Jadi sementara aturannya itu sendiri tidak diterapkan, sehingga dampaknya pada anak nanti anak menjadi nggak konsisten pastinya. Nggak konsisten. Jadi nggak konsisten. Nah, berarti apakah ini juga harus ada kesepakatan antara orang tua dan sang nenek misalnya? Oh iya, sebelum itu mengasuh. Itu jelas sekali Kang Chandra, dan memang kita mudah mengatakannya ya, tapi dalam prakteknya biasanya sulit sekali gitu. Kita ke orang tua kita yang notabene adalah nenek dan kakek itu kan harusnya deket gitu ya dan bisa mengkomunikasikan, tapi kadang-kadang karena kita dibesarkan lagi-lagi dengan pola pengasuhan atau dengan zaman yang berbeda, maka ini juga jadi satu tantangan sendiri. Kalau mungkin pernah dengar juga istilah apa ya, mungkin generation gap dan sebagainya gitu. Tapi saya rasa kalau misalnya niatnya memang untuk kebaikan anak-anak kita gitu ya, dan kebaikan cucu dari ayah ibu kita, maka harusnya bisa dikomunikasikan. Tentunya dengan menyertakan reasoning atau alasan-alasan yang memang masuk akal dan jelas. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita lebih melihat sosok orang tua yang kadang-kadang juga mereka merasa betul. Ini itu bagaimana? Agak-agak susah juga ini sepertinya. Curcol ya? Enggak juga kan? Iya, di mana-mana orang dewasa atau orang yang lebih tua atau lebih punya banyak pengalaman memang kadang-kadang punya sindrom merasa lebih tahu begitu ya. Tapi lagi-lagi ini sebenarnya masalah pribadi ya, masalah karakteristik, masalah kepribadian dan sebagainya gitu. Dan juga ya beberapa curhatan ya yang saya terima juga agak banyak sih memang ya. Jadi perbedaan antara pengasuhan nenek kakek ini juga menjadikan konflik di ibu dan ayah keluarga. Gitu. Jadi kenapa ya saya sudah berusaha untuk misalnya mengatur anak begini. Nah itu seperti dimentahkan lagi ketika dititipkan di rumah nenek dan kakeknya. Nah, dan juga ada kecenderungan yang terlihat adalah ya kakek dan nenek ya nggak semuanya ya, ada beberapa yang akhirnya menggampangkan, itu aja nggak apa-apa dikasih daripada nangis gitu, atau betul. Ya nggak apa-apa lah masih kecil. Nah seperti hal-hal seperti ini yang sangat perlu kita perhatikan dan kita komunikasikan kepada pada kakek neneknya. Dan balik lagi tadi yang disampaikan oleh Nuri, ya demi kebaikan anak, demi jangka panjangnya kita mencegah terjadinya ya perbedaan tadi pola asuh ya, nanti efek negatif di masa depannya seperti Ya, itu. atau mungkin masalah akan lebih bertambah lagi ketika misalnya nih ya, sang istri atau ibu si anak itu punya masalah misalnya dengan mertua itu. Wah, ini udah internal nih ya. Udah domestik kalau kayak gini ya. Itu semakin merembet sepertinya Semakin masalahnya. merembet. Jadi harus mau tidak mau mungkin harus diselesaikan terlebih dahulu ya permasalahan antara orang dewasa tersebut. Jangan sampai ini menjadi si anak jadi korban nantinya. Betul sekali, betul. Memang ya lagi-lagi balik ke kesamaan visi sebetulnya, kesamaan visi dan kesamaan pola pengasuhan itu yang memang harus betul-betul dibicarakan gitu. Kadang-kadang kita luput untuk membicarakan ini di awal-awal ya Kang Chandra dan juga sahabat Kelight, karena biasanya setelah masalahnya terjadi itu baru kita bingung ini harus seperti apa gitu. Sementara polanya sudah terlanjur menetap, misalnya
kakek dan nenek melakukan A, sementara ayah dan ibu melakukan B. Ini akan lebih susah menyatukannya. Akan lebih baik kalau misalnya dari awal gitu ya sudah merencanakan punya anak, terus nanti nanya-nanya gitu ya ke kakek dan ke calon kakek dan nenek dulu gimana sih membesarkan anak dan sebagainya gitu. Kalau saya misalnya, tapi saya kemarin baca nih tentang psikologi anak misalnya. Disarankan begini-begini menurut Bapak dan Ibu gimana ya, bagus nggak ya nanti buat anak-anak kita, tapi nanti kedepannya akan baik katanya untuk anak-anak dan sebagainya. Maksudnya kalau dari awal dikomunikasiin pastinya akan jauh lebih mudah begitu. Baik, Pak Fadli ini tadi menyampaikan 2 pertanyaan, tapi nanti kita akan jawab ya di segmen berikutnya setelah kita nikmati lagu bagus Sahabat Kilat dari Whitney Houston berikut ini. Sahabat, kolaborasi keren dari Whitney Houston bersama Faith Evans dengan Heartbreak Hotel. Dan kita masih berbincang-bincang dengan para narasumber kita dari Children Cafe, Sahabat K-Light. Masih ada Mbak Dali dan juga Mbak Nuri ya. Dan sahabat, kita masih membicarakan, masih ngobrol santai seputar respon yang efektif dalam tumbuh kembang anak. Dan sekali lagi, saya undang Anda sahabat untuk turut berdiskusi di sini. Silakan ya, Anda bisa SMS ke 0812 203 1972 atau ngobrol langsung via telepon di 253 1972 dan 253 2072. Kita tunggu ya. Dan sahabat, langsung kita jawab pertanyaan kedua dari Pak Fadli tadi, ini mengenai mature-nya anak ini sebetulnya di usia berapa tahun untuk zaman sekarang nih, Mbak Nuri barangkali atau Mbak Dali, silakan. Iya, saya yang coba jawab ya Pak Fadli. Mudah-mudahan ini cukup lengkap dan sesuai dengan pertanyaannya. Jadi kalau bicara tentang mature atau kematangan seorang anak, ini kan memang bisa dilihat dari 2 sisi, biologically gitu dan juga psychologically. Jadi kalau secara biologis, kalau kita bandingkan memang anak-anak zaman sekarang dengan yang zaman dulu, ini lebih cepat matang ya, karena ada berbagai temuan di bidang medis dan juga kedokteran bahwa anak-anak sekarang lebih cepat matang secara biologis. Misalnya saja kalau anak perempuan menstruasinya bisa lebih awal dibandingkan dulu mungkin usianya belasan, kalau sekarang mungkin bahkan 10 atau di bawah 10 tahun pun sudah bisa menstruasi. Nah, itu soal kematangan. Lalu kalau secara psikologis, nah kita kalau bicaranya usia nih Pak Faldi, memang cakupan anak dan remaja gitu ya, cakupan anak dan remaja itu sampai usia 18 tahun, sekitar 18 tahun. Dan itu sampai sekarang memang tidak berubah. Nah, remaja apakah sudah dibilang matang atau belum? Sebetulnya belum, karena nanti kita akan bicara, nanti Dali akan bicara sedikit tentang konsep matang sendiri gitu ya secara psikologis. Kenapa 18 tahun? Jadi remaja itu belum matang, matang itu nanti setelah mereka dewasa, karena remaja itu sendiri masih masa transisi sebetulnya, transisi dari anak-anak ke dewasa gitu. Dan nanti kematangan itu akan ditandai dengan beberapa karakteristik ya, dari yang dimiliki oleh orang dewasa atau yang sudah matang, sementara anak-anak belum memiliki. Mungkin bisa dijelasin, silakan. Beberapa diantaranya ya kematangan secara psikologi ini ya misalnya kemandirian, lalu kemampuan dia memecahkan masalah, lalu kemampuan dia bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang diambil sampai dengan konsekuensinya. Nah, itu beberapa hal yang menandai seseorang disebut matang atau tidak, dan bagaimana dia bereaksi terhadap sesuatu misalnya. Nah, pada masa ya usia 17 itu kalau kita lihat kondisinya itu masih masih goyang ya, masih belum kokoh gitu, belum kokoh. Iya, betul. Jadi transisi, jadi betul ya, transisi bukan anak-anak lagi, sudah menuju dewasa tapi juga belum dewasa. Artinya proses bertanggung jawabnya, proses kemandiriannya, proses memecahkan masalah, lalu antisipatif terhadap masalah, itu memang sudah jauh lebih baik daripada anak-anak, tapi memang belum seajak atau sekokoh pada saat dia sudah masuk dewasa. Jadi tetap acuannya adalah secara psikologis mungkin ya? Iya, dua-duanya. Dua-duanya? Misalnya kalau biologis sudah oke, dianggap matang, cepat ya, tapi ketika psikologisnya belum, tetap saja belum disebut dewasa kan ya? Tetap atau bagaimana?
Tetap belum disebut dewasa. Kalau saya tadi misalnya mengingatkan kembali atau menyebutkan kembali contohnya dari Pak Faldi tadi tentang tontonan misalnya ya, anak-anak sekarang mungkin remaja di bawah 17 tuh mungkin udah boleh belum sih nonton yang kayak gitu Yang gitu. enggak, maksudnya yang enggak, Gimana film tadi? biasa pun kan biasanya ada 17 tahun ke atas. Betul, Atau betul. 15 tahun ke atas. Parental guiding Nah, dan betul. sebagainya ya. Nah, mungkin itu sangat dibutuhkan untuk itu barangkali ya. Sangat dibutuhkan. Jadi kenapa tadi diambil contoh itu? Kalau kita memang melihatnya seharusnya anak-anak, bukan anak-anak, seharusnya individu yang sudah matang atau sudah dewasa dengan tanggung jawab yang dia miliki, dengan kemampuan antisipatif, dengan juga dia mampu menanggung konsekuensi, dia harusnya sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi katakanlah misalnya kita merasa bahwa anak kita sudah besar secara biologis, dia tinggi gitu. Misalnya umurnya 17 belum 17. Umurnya baru 14, 15 tahun, kemudian saya udah bolehin dia naik motor. Misalnya seperti itu. Yeah. Itu contoh yang sekarang ada di depan kita. Banyak sekali anak-anak, bahkan anak-anak SD pun sudah naik motor gitu. Walaupun dengan alasan misalnya kaki mereka udah nyampe kok gitu, mereka badannya udah kuat kok dan sebagainya. Apakah mereka sudah matang? Secara biologis mungkin mereka kuat gitu, tapi secara psikologis gitu, apakah memang mereka kalau misalnya di jalan, apakah semua kejadian atau semua yang nanti terjadi di jalan bisa mereka antisipasi, bisa mereka hadapi gitu? Itu kan harusnya jadi pertanyaan. Nah, itu balik lagi ke faktor psikologis yang memang harus ajak lebih dulu baru bisa dikatakan dewasa anak tersebut. Dan mungkin terkait dengan film tadi ya, batasan misalnya satu film yang dibatasi dengan usianya harus sekian misalnya, itu kan tidak melulu ada adegan seksual sebetulnya ya. Betul. Ya, nah selain adegan seksual sebetulnya yang harus kita dipertimbangkan sebagai orang tua ketika mengizinkan atau tidak anak menonton film tertentu, ini apalagi faktor selain misalnya kekerasan, adegan seksual misalnya. Iya, sebetulnya memang baik sekali ya kalau kita memang sudah ada aturan parental guiding dan kemudian usia, itu memang upaya kita untuk melindungi anak-anak kita. Lagi-lagi kaitannya dengan apakah mereka sudah cukup matang atau belum untuk menonton tontonan seperti ini. Yang sudah disebutkan oleh Kang Chandra tadi betul sekali. Jadi memang yang mengandung muatan seksual, kemudian kekerasan gitu ya, dan kekerasannya kadang-kadang kekerasan ini juga jadi sesuatu yang ini ya Dali ya, jadi sesuatu yang double standar gitu. Jadi kalau kekerasan tapi munculnya dalam bentuk kartun itu boleh buat anak-anak gitu ya. Padahal sebetulnya kekerasan ya tetap aja kekerasan, walaupun mau filmnya orang beneran, mau filmnya kartun, tetap aja kontennya kekerasan gitu ya. Kadang-kadang double standar kita seperti itu sih. Jadi memang oke lah, itu tugas tugas apa tuh yang badan sensor begitu ya, badan sensor dan sebagainya untuk memberikan upaya seperti itu untuk membatasi. Tapi kita sebagai orang tua juga harus sangat aware gitu, apa sih yang boleh dan nggak boleh buat anak-anak kita. Ya, kita sampai larut di topik yang agak menarik ya. Mungkin kita akan adakan nanti di sesi khusus ya, mengangkat topik yang mungkin baru saja kita singgung yang agak terlalu jauh, dan kita kembali ke topik kita yaitu sahabat kilat, yaitu respon yang efektif dalam tumbuh kembang anak. Dan mungkin sekarang tadi belum sempat terpaparkan mengenai ini ya, sudut pandang orang tua terhadap respon ini. Silakan. Nah, tadi kita sudah singgung sedikit ya bahwa apa yang orang tua tampilkan atau umpan balikan kepada setiap tindakan anak itu akan mengirimkan pesan-pesan tertentu. Nah, kita langsung bahas aja ya. Jadi boleh. Seperti apa sih respon orang tua dan pesannya apa sih? Nah, karena tadi yang perlu kita ingat adalah pesan apa yang nanti kira-kira akan sampai pada anak. Ya. Nah, silakan. Ilustrasi pertama mungkin ya kita coba agar kita bisa membayangkan. Oh gitu ya. Saya jadi siapa nih? Saya jadi mamahnya. Ini ada berapa 3 kasus ya? 3 contoh kasus atau ilustrasi kasus. Baik, silakan. Oke, jadi situasinya adalah ada seorang anak namanya Yadi.
usianya 2,5 tahun dan dia sedang menuangkan air ke dalam gelas dari teko ya, dan kemudian airnya tumpah. Ya. Nah, airnya tumpah dan reaksinya ibunya adalah seperti ini. Aduh, kok kamu gitu sih? Harusnya pegangnya gini, kan mama udah pernah ngajarin. Gitu reaksinya ya. Reaksi anaknya diam dan melihat ibunya memperagakan kembali cara memegang gelas. Nah, Ini kita kira-kira bahas nih. kalau menurut Kang Chandra pesan apa sih yang akan ditangkap anak kira-kira kalau seperti itu? Oke, yang saya tangkap ini si ibu terlalu apa? Kalau saya bilang sih agak kasar ya menyampaikannya ya, karena mungkin anak sendiri apa ya? Ketika diajarin itu sebaiknya dalam kondisi dia merasa nyaman, barangkali seperti itu kali ya. Oke, betul nggak sih, Mbak Dali? Dari tadi situasi seperti itu ya, tadi kan ibunya berespon, aduh kamu kok begitu sih. Nah, pesan yang bisa sampai ke anak adalah, ini kalau kita bayangkan anaknya ya, saya merasa tidak dimengerti. Kan saya udah nyoba, saya udah coba menuangkan air, tapi ternyata tumpah, dan saya melakukan kesalahan, dan ibu marah. Nah, itu pesan yang mungkin akan bisa ditangkap oleh anak. Nah, pesan ini dampak lanjutannya apa gitu. Nah, anak bisa jadi akan merasa takut untuk mencoba. Karena tadi ya, ketika anak menumpahkan air dan ternyata dan ibunya marah atau responnya seperti itu, nah anak kan jadi takut dan enggan untuk mencoba lagi. Nah, bisa jadi juga anak akan berbohong untuk jika dia melakukan kesalahan, jadi menumpahkan air, dia akan, oh enggak kok, tadi mama nggak lihat gitu. Nah, sebaiknya seperti apa sih respon seorang ibu ketika melihat anak ya dengan kasus yang tadi misalnya menumpahkan gelasnya belum sesuai dengan apa yang dia ajarkan kepada anaknya. Respon sang ibu terhadap anak tersebut harusnya seperti apa sih sebetulnya? Itu nanti ada di situasi yang terakhir kan. Oke. Sekarang ada di situasi yang kedua, silakan. Ya, sekarang kita coba situasi kedua. Oke, jadi di situasi kedua ini ada seorang anak namanya Raka, usianya 5 tahun. Dia berlari-lari di lapangan dan kemudian dia jatuh. Nah, ibunya bilang begini, sudah ibu bilang jangan lari-lari. Aduh, saya kok galak banget ya. Kurang galak justru menurut saya. Aduh, saya aslinya nggak gini loh sahabat ya. Atau ada respon lain lagi ya, misalnya gimana nih? Atau respon yang lain. Ini tidak berarti ibunya galak ya. Jadi gini, bisa jadi itu disampaikan dengan nada bicara yang datar atau biasa. Cuman ya kata-kata yang pilihan yang disampaikan itu misalnya jatuh lagi, atau kok bisa jatuh sih. Jadi lalu si ibu melihat baju Raka kotor dan ia berkata lagi, ya ampun, bajunya kan baru diganti jadi kotor lagi kan, jadi kan nggak harus marah-marah gitu. Jadi kan itu biasa kita. Nah, orang zaman dulu bisa disertai dengan cubitan. Iya benar. Ini lebih parah lagi kalau misalnya ada tindakan nyatanya misalnya dicubit fisik ya. Iya betul. Masih banyak kok, kita nggak cuma orang dulu. Orang sekarang juga masih banyak yang melakukannya ya. Nah, ini kalau responnya seperti itu gimana nih? Kesan yang ditangkap anak apa nih kira-kira kalau kita membayangkan diri kita jadi anak, jadi Raka, digituin sama ibu kita? Yang pertama yang saya tangkap adalah kita tuh salah mulu sebagai anak ya. Kemudian ada juga kesan kita ya udahlah nggak boleh lari misalnya seperti itu. Nah, itu dampak-dampak kedepannya seperti apa sih? Kalau misalnya melulu seperti ini respon sang ibu misalnya. Nah, pesan yang bisa ditangkap anak dari situasi tadi adalah ibu bisa respon ibu. Jadi jatuh itu adalah satu kesalahan, dan yang tadi terakhir ya baju kotor itu pesannya bisa sampai ke anak adalah ternyata baju lebih penting ya daripada saya jatuh, saya nyeri nih lagi nyeri kakinya, jadi ternyata baju lebih penting. Ternyata baju lebih penting. Baju lebih mahal dari anaknya sendiri ya. Baik, dipotong terlebih dulu. Ini ada telepon yang masuk kembali dari Pak Fadli. Selamat sore Pak, silakan Pak. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak. Terima kasih tadi ya paparannya. Saya pikir saya coba menarik persoalannya supaya nggak terlalu jauh itu tadi. Ini ada suatu hal yang saya ingin tanyakan mengenai anak-anak yang dibawa ke masjid.
Biasanya seorang ayah saya lihat membawa sholat anaknya yang masih kecil, yang jelas dia main-main malah ribut, terus dimarahin gitu di masjid. Itu kan dampak responnya kurang baik akhirnya. Atau misalnya lagi sembahyang Jumat anak-anak ribut. Sebetulnya harusnya bagaimana itu? Apakah itu juga menjadikan nantinya respon anak itu akan kurang baik terhadap apa yang dilihatnya atau dicontohnya? Karena banyak sekali ya kejadian anak-anak masih kecil, wanita misalnya anak perempuan dibawa ibunya, anak laki-laki masih kecil dibawa ayahnya. Tapi sebetulnya mereka kan tidak mengerti apa-apa, cuman jungkir balik gitu. Jadi respon mereka itu sebetulnya bagaimana nantinya? Apakah kurang baik atau bagaimana? Atau dilarang sama sekali dulu lah gitu, jangan dipaksa-paksa gitu. Ya mungkin kalau Muslim, ibu-ibu atau sahabat-sahabat yang mungkin bisa jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Fadli. Baik, silakan. Ini bisa dimasukkan ke dalam contoh dan ilustrasi kita sebetulnya ya, karena memang langsung berkaitan dengan respon. Tapi mungkin Pak Fadli boleh sabar sedikit, kita akan bahas kok barengan dengan contoh-contoh ini. Tadi kita baru sampai di yang ini ya, yang kesan Raka tadi ya. Raka tadi, Kang Chandra, mungkin kita teruskan dulu sebentar gitu. Silakan. Kita juga akan selipkan tadi yang ditanyakan oleh Pak Fadli. Tadi pesan tadi ya, jatuh adalah satu kesalahan, lalu baju lebih penting daripada rasa nyeri saya, lalu juga jatuh berkali-kali, kenapa saya jatuh terus ya. Nah, itu pesan-pesan yang bisa ditangkap oleh anak. Nah, dampak respon ibu yang seperti itu nanti bisa jadi adalah saya tidak boleh lari, nanti jatuh, dan saya khawatir nanti jatuh lagi kalau saya lari-lari gitu. Nah, yang lain adalah tadi ya, yang masalah baju kotor. Jadi anak bisa menangkap di sini adalah rasa nyeri ini saya rasakan sendiri, saya hadapi sendiri. Jadi ini bisa membuat anak apa ya? Kalau dramanya menghadapi itu sendiri ya, saya akan berjuang sendiri menghadapi rasa nyeri saya. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke situasi yang terakhir. Ini ada 2 orang anak, dua-duanya perempuan, namanya Michelle dan Nadia. Dua-duanya usianya 4 tahun, sedang bermain bersama. Kemudian mereka tampak meringis menahan sakit karena baru saja tersandung kursi saat bermain kucing-kucingan. Ini kebetulan ibunya mendampingi dua-duanya nih. Nah, mamanya Michelle berkomentar seperti ini. Kamu gak apa-apa kan? Ayo jangan merengek lagi, katanya gitu. Sedangkan mamanya Nadia komentarnya begini. Oh, sepertinya lututmu nyeri ya. Ayo kita lihat mana yang sakit. Pesan yang bisa disampaikan ya, pertama dari mamanya Michelle. Nah, anak dapat merasa bahwa ia kurang dicintai ya. Jadi ibu tidak peduli bahwa anak sekarang menahan nyeri. Jadi lebih ke, ayo jangan merengek lagi. Tapi ibu tidak membahas tentang rasa nyeri yang ia rasakan. Nah, kalau yang kedua, mamanya Nadia, respon ini yang sebenarnya yang membuat anak merasa dimengerti. Jadi bahwa saya menangis ketika terluka dan itu boleh. Nah, dampak jangka panjangnya adalah nanti yang pertama, kalau yang Michelle bisa jadi dia akan menangis lebih keras gitu ketika menangis karena orang tua tidak melihat rasa nyeri itu, dia akan menangis lebih keras gitu. Nah, sedangkan mamanya Nadia dampaknya adalah ketika terluka, saya akan mencari seseorang untuk membantu saya dan ada orang yang bisa saya andalkan ketika saya merasa terluka. Seperti itu. Ya, kemudian tadi disisipkan dengan kasus Pak Fadli yang anaknya dibawa ke masjid, kemudian bercanda dan sedikit mengganggu. Nah, apa respon yang baik itu harusnya seperti apa? Melarangnya atau membiarkannya? Saya mau tanya dulu ke Kang Chandra. Kalau Kang Chandra ada di posisi anaknya, katakanlah usianya ya mungkin yang diajak ke masjid itu sekitar ya 5 tahun atau awal SD gitu ya, atau TK pas SD. Atau kadang-kadang kalau saya melihat ini di bawah TK biasanya. Okay. Yang sulit dikontrol biasanya. Yang sulit dikontrol ya, yang masih belum bisa dibilangin ya. Oke, silakan kalau misalnya Kang Chandra ada di posisi anaknya, diajak ke masjid, dalam kondisi mungkin belum paham sebetulnya di masjid itu aturannya seperti apa. Lalu pada saat merasa bosan atau bingung, ini orang-orang pada ngapain ya gitu. Saya main-main atau bercanda-bercanda gitu. Lalu dimarahin, gimana? Oke. Kalau saya jujur, saya harus jujur. Enggak, saya punya dua jawaban soalnya. Oh, oke. Kalau jujur saya dulu saya orangnya diam, anaknya diam. Jadi apapun yang terjadi saya pasti diam. Wah.
Oke. Nah yang kedua, Sekarang jadi penyiar ya, udah nggak pendiam lagi. oke, stop. Dan yang kedua jawaban saya, ketika saya bereaksi terhadap sesuatu di masjid dan dimarahin misalnya sama orang sekitar atau sama orang tua, takut. Saya merasa takut. Kok saya salah ya? Oh saya salah ya gitu. Itu ya. Nah, itu bagaimana? Iya, memang itu akan sangat wajar dirasakan oleh anak-anak. Apalagi kalau misalnya saya tadi sedikit memberi petunjuk atau menggarisbawahi anak-anak di bawah usia tertentu, di bawah usia 6 tahun misalnya, pada saat diajak ke masjid, sebetulnya mungkin orang tuanya akan saya nggak tahu bagaimana cara orang tuanya mengajak, apakah memaksa, apakah memang diiming-imingi gitu ya, misalnya yuk ke masjid yuk sholat, atau mungkin memang diajak dengan baik gitu, yuk kita sholat yuk, ikut sama bapak, ikut sama ayah, ikut sama ibu gitu, kita berdoa yuk ke Allah gitu, karena biasanya anak-anak kan sudah dikenalkan ya dengan konsep Tuhan, dengan konsep Allah dan sebagainya gitu. Tapi apakah kemudian orang tua harus berpikir apakah memang anak-anak ini sudah punya pemahaman yang sama dengan kita tentang ke masjid itu harus seperti apa, aturannya bagaimana, Allah itu siapa, agama itu apa gitu ya. Sebetulnya kita berharapnya anak-anak ngerti, tapi kan sebetulnya mereka pemahamannya masih sangat sedikit, masih sangat minim tentang itu penghayatannya. Sehingga pada saat misalnya anak sudah ada di sana dan kemudian mereka mereka malah lari-lari, malah ketawa-tawa sama teman-temannya atau melakukan kegiatan lain, itu wajar ya, Dali ya, wajar banget gitu. Karena mereka cari kegiatan yang memang mereka bisa mengerti dan mereka dapat kesenangan dari itu gitu. Nah sekarang kalau pertanyaannya, jadi harusnya responnya gimana? Dimarahin, dibilangin, atau nggak usah diajak ke masjid dulu atau gimana gitu. Nah kalau menurut saya begini, setiap anak punya karakteristik yang berbeda. Kalau misalnya anaknya kayak Kang Chandra tadi, anaknya pendiam. Dulu. Ya. Dia apa-apain atau apapun yang terjadi tuh diem gitu. Saya nggak ngebayangin. Jadi gini, bisa aja orang tua memang punya tujuan mengenalkan dari kecil, membiasakan supaya anak-anak suka sholat di masjid gitu. Tapi sebetulnya itu kan sesuatu yang harus dilihat juga apakah anaknya bisa diajak, sudah siap untuk diajak kerjasama atau belum gitu. Sholat di rumah pun tidak masalah sebenarnya. Nah kita lihat dulu apakah anak-anak pada saat sholat di rumah juga masih seperti itu gitu. Katakanlah kalau keponakan saya nih umurnya 4 tahun, dia udah bisa nih Kang Chandra diajakin sholat bareng gitu. Tapi dia selalu selesai lebih dulu gitu. Tapi kita selalu bilang gini, namanya Habibi kebetulan. Habibi, kalau misalnya nanti Habibi selesai duluan, karena kita tahu dia nggak akan tahan gitu ya. Dia belum akan tahan sholat 4 rakaat dan sampai selesai. Habibi kalau sudah selesai duluan boleh, tapi tidak ganggu yang lain ya. Gitu. Jadi aturan kita selalu seperti itu misalnya. Jadi begitu dia merasa sudah bosan atau ya begitulah dia merasa dia sudah selesai duluan, akhirnya dia udah lipat sajadah terus ngelihat kita gitu, tengok, tapi kemudian dia cari kegiatan sendiri tanpa mengganggu kita gitu, Itu kita bisa lihat karakteristik anak kita apakah sudah bisa seperti itu atau anak kita masih yang nggak bisa digituin. Nah kalau misalnya anak kita kira-kira sudah bisa, memang dilepas dan bertanggung jawab terhadap dirinya gitu ya, artinya nggak harus sampai selesai sholatnya, tapi paling nggak dia tahu dia tidak boleh mengganggu orang yang sedang sholat misalnya, maka kita boleh atau kita bisa ajak dia ke masjid dan mudah-mudahan dia nggak akan ganggu orang lain. Jadi dilihat dulu anaknya seperti apa, karakter anak tadi ya, apakah memang agak-agak sulit dikontrol, kali itu lebih baik mungkin tidak diajak kali ya. Atau bagaimana? Ya itu tadi ya, lagi-lagi bukan lebih baik tidak diajak, tapi kalaupun kita misalnya mau mencoba mengajaknya, tapi karena kemudian mungkin kita mau nggak lihat, mau memang harus diperkenalkan misalnya. Betul. Tapi kita lihat di sana lebih banyak teman-temannya yang juga ngajakin main misalnya ya, atau di sana dia justru malah mengganggu orang lain, mungkin kita bisa pending sebentar gitu, kita di rumah dulu gitu ya. Bagaimana kalau di rumah, apakah dia bisa tapi bukan dirumahkan kan? Gitu banget. Baik, ini tidak terasa sahabat K-Lite, obrolan kita masih banyak yang harus kita bahas sebetulnya meskipun kita sudah ada di penghujung. Nah, ini ada
respon ya dari sahabat Santi di Sudirman, Mbak Santi. Isinya ini, lalu bagaimana memberi pemahaman kepada para orang tua yang merasa bangga dengan anak-anaknya yang sudah bisa mengendarai motor, padahal masih berusia di bawah umur. Karena kadang kalau diberitahu mereka kurang begitu merespon, bahkan cenderung sensitif. Ini bagaimana Mbak Dali, silakan. Ini ya, ya saya sering juga menjumpai ya pengendara-pengendara motor cilik ya, kecil SD, masih SMP, tapi mereka sudah membawa motor dengan sebegitu ngebutnya gitu. Iya. Nah, sempat beberapa kali juga mengkhawatirkan. Jadi Iya. ketika berpapasan ya, misalnya motor yang satu dengan motor yang lain, lalu antara motor yang dikendarai anak itu dengan mobil misalnya, mereka belum punya apa ya, kontrol yang ajak ya terhadap motornya, sehingga itu mengkhawatirkan untuk Apalagi kita. kalau ngebonceng Iya. orang ya. Apalagi mereka juga Betul. membonceng Dan anak yang lebih bahaya yang dibonceng tuh Orang ada, saya dewasa, pernah lihat orang dewasa. ibunya. Iya, Oh, iya iya. betul. Dan Dibonceng. ini ya, dan ini sepertinya memang ibu yang ini ya, ibunya memang justru mungkin merasa ya siapa lagi yang mau nganterin saya Ya, misalnya ya. gitu ya. Oh, anak saya udah bisa kok, udah anterin ibu lah gitu ya. Kayak segala macam. Mungkin yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Santi juga, mungkin ada juga orang tua yang bangga gitu. Ah, anak saya mah udah bisa, udah inilah, udah pinter lah naik motornya dan segala macam. Dan biasanya memang kalau orang tuanya diberi pengertian atau ditanya tentang itu, kebanyakan memang akan defensif begitu ya, akan merasa bahwa ini nggak masalah kok, toh selama ini anak saya baik-baik aja, toh kalau saya melihat tetangga-tetangga saya juga seperti itu gitu. Jadi memang kepermisifan atau kita memberikan izin itu saat ini semakin besar kalau menurut saya. Tidak hanya soal ini ya, tapi soal apapun. Rasa toleransi kita Ya. itu terlalu besar. Kita sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Kita merasa bahwa kalau dulu kan jelas ya, yang salah ya salah, yang benar ya benar. Tapi sekarang kita ngerasa bahwa kesalahan kalau dilakukan oleh banyak orang itu normal. Gitu. Itu bahaya sekali ya. Itu bahaya sekali. Itu Tapi bahaya. terjadi loh Saya gitu. bisa speechless kalau ngomong kayak gini beneran. Itu tadi kesalahan kalau dilakukan oleh banyak orang itu menjadi sesuatu yang tidak salah atau itu normal, ya sudah gitu. Lagi-lagi itu memang harus baliknya ke kita lagi. Kita yang merasa concern terhadap ini memang kalau kita punya kepedulian dan ingin bicara atau ingin mengingatkan, tentunya kita harus mengingatkan. Tentunya kita harus bicara. Tapi lagi-lagi memang balik ke personalnya masing-masing ya. Karena bagaimanapun mungkin sang ibu merasa bahwa anaknya sudah cukup besar dan memang buktinya mereka bisa bawa motor, secara intelektual mereka sudah tahu bagaimana mengendarai motor gitu ya, menghidupkan mesin dan sebagainya gitu. Tapi ibu ini tidak berpikir bahwa jalan itu gitu, misalnya jalan raya itu sebetulnya penuh dengan hal-hal yang tidak terduga gitu, dan anak tidak hanya bisa membahayakan dirinya sendiri tapi juga membahayakan orang lain gitu. Itu sih lebih ke situ ya. Jadi sebisa kita saja untuk mengingatkan begitu Mbak Santi ya, kalau menurut saya sih. Baik, sepertinya kalau kita terus sahabat K-Light memaparkan hal-hal yang memang sebetulnya juga banyak hal yang kita belum tahu sahabat K, rasanya waktu itu tidak cukup. Dan sekarang kita sudah berada di menit-menit akhir dan sepertinya masih ada poin-poin yang harus kita tahu sahabat K-Light. Ini sebagai orang dewasa sebetulnya apa sih yang harus kita ingat, poin-poin apa yang harus kita ingat terkait dengan karakteristik usia anak ini misalnya, atau juga kita harus tahu tips-tips bagaimana berkomunikasi dengan anak agar anak tersebut memiliki tumbuh kembang yang baik ke depannya. Silakan. Pertama, sebagai orang dewasa yang perlu kita ingat adalah bahwa tadi ya, proses interaksi itu adalah hal yang penting gitu untuk menentukan atau memastikan bahwa proses belajar itu berlangsung. Jadi yang perlu kita ingat adalah setiap umpan balik dari orang tua atau orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak itu bisa berdampak atau mengirimkan berbagai pesan. Nah, hal ini yang perlu kita sadari sehingga ketika kita memberikan umpan balik, kita berusaha untuk memberikan dengan tepat ya, sehingga masa eksplorasi anak, masa anak belajar itu terus berlanjut. Nah, poin yang kedua yang perlu kita ingat juga adalah karakteristik usia anak gitu. Nah, anak ya sebelum TK ya, anak-anak ini ya periode-periode di mana mereka kreativitasnya sangat
berkembang, lalu fantasi, lalu dunianya bermain, lalu juga masa ini adalah masa di mana kemampuan bahasa itu berkembang dengan cepat, lalu juga secara fisik anak bergerak ya, level energinya tinggi. Nah, hal-hal ini yang perlu kita ingat. Jadi ketika anak bertindak atau melakukan sesuatu, ya karena mereka masanya memang lagi aktif, Betul. sedang belajar, sedang ingin tahu, bertanya ini itu kenapa, itu kenapa. Nah, bagaimana sikap orang tua atau umpan balik orang tua yang perlu kita perhatikan sehingga menunjang untuk anak tetap atau berkembang seperti itu. Ya, kemudian untuk Mbak Nuri barangkali untuk tips berkomunikasi terhadap anak nih harusnya seperti apa ini? Tips berkomunikasi terhadap anak, kembali kita harus selalu kembali ke usia anak ya, Kang Chandra. Kalau kita berusaha untuk menjelaskan sesuatu, tentunya harus menggunakan kata-kata yang sesuai dengan pemahaman anak-anak kita. Akan beda kalau anak kita di bawah 5 tahun atau balita dengan kalau mereka sudah SD, nanti dengan remaja juga akan berbeda. Jadi sesuaikan. Nah, tapi bukan berarti anak yang balita nggak bisa diajak ngobrol secara logis gitu ya. Mereka sudah punya pemahaman terhadap logika walaupun masih sangat sederhana, tapi harus konkret menjelaskannya. Dan secara fisik komunikasi dengan anak itu harus harus selevel. Jadi kita memposisikan diri selevel dengan anak. Jadi secara fisik kita jongkok gitu misalnya, biar kita bisa kontak mata dengan anak kita. Jadi mata kita tuh sejajar dengan anak, itu akan sangat mempengaruhi pemahaman mereka bahwa kita sedang mencoba berkomunikasi dengan mereka. Lalu isi pesannya itu harus jelas sekali tentang perilaku yang diharapkan nih, Kang Chandra. Misalnya kalau kita bilang bersihkan meja gitu. Bersihkan meja itu buat kita gampang ya, kita bisa tinggal ngambil lap, terus ngegosok mejanya sampai mengkilap gitu. Misalnya dengan air kita juga ngambil airnya. Tapi kalau buat anak-anak bersihkan meja itu sangat abstrak. Masih sangat abstrak. Jadi jelaskan apa sih yang pingin atau secara konkret, secara spesifik apa yang pengen kita ingin mereka lakukan. Misalnya, Ade ambil lap ya, nanti kita bersihkan meja, misalnya seperti itu. Itu lebih jelas. Lalu belajar untuk benar-benar mendengarkan anak. Ini salah satu tips berkomunikasi ya, supaya anak tahu bahwa ia benar-benar sedang didengarkan. Jadi misalnya setelah anak selesai bicara, kita bisa ulang kembali apa yang tadi dia sebutkan. Misalnya kita tadi lagi bicara tentang perasaan nih, atau si Nadia tadi ya, aduh lututnya nyeri ya sepertinya, kan kata ibu gitu. Ayo coba kita lihat di sebelah mana yang sakit. Terus Nadianya bilang, oh ini mama yang sebelah sini, yang ini ada darahnya. Terus kita nanti misalnya bisa kembali mengulang gitu. Oh sampai berdarah ya ampun, pantesan sakit banget. Ya udah sekarang kita apain ya gitu. Jadi anak merasa didengarkan. Lalu berikan dukungan dalam proses interaksi dengan anak. Jadi orang tua menunjukkan bahwa ia percaya bahwa anaknya mampu dan senang melakukannya. Gitu ya. Jadi kayak misalnya tentang dukungan itu tadi, tentang si Yadi yang menuangkan air dan airnya tumpah gitu. Jadi walaupun airnya tumpah, tapi kita tahu kita harus tetap menunjukkan bahwa anak ini sudah berusaha dan dia harus diapresiasi atas usahanya walaupun masih belum berhasil, tapi dia harus terus mencoba sampai berhasil gitu. Jadi yang perlu diingat oleh orang tua, anak itu harus bagaimanapun apapun yang mereka lakukan, salah atau benar di mata orang tua, anak tersebut harus dihargai. Mungkin itu intinya kali ya. Iya, apresiasi itu apresiasi penting. Dan dukungan dan penghargaan terhadap penghargaan. Baik, sahabat Kelight, ini rasanya kalau kita bahas semua hal mengenai yang baru saja kita bahas itu respon yang efektif dalam tumbuh kembang anak, rasanya 1 jam juga tidak cukup. Terima kasih sahabat untuk Anda yang sudah turut berpartisipasi sore ini dan beratensi penuh tentunya dalam Lighthouse Family edisi Minggu 4 Oktober 2015 ya. Semoga sahabat apa yang sudah kita obrolkan ini bisa menjadi inspirasi dan juga ilmu baru khususnya untuk kita agar bisa menjadi orang tua yang ideal mungkin ya dalam membesarkan anak. Baik, terima kasih untuk Mbak Dali dan juga Mbak Nuri sudah berkenan hadir di studio Kelight sore ini dan kita berjumpa kembali di
topik yang lain di pekan depan ya. Terima kasih. Boleh ada informasi, Kang Chandra? Oke, silakan. Jadi memang kebetulan respon efektif untuk tumbuh kembang anak ini, untuk proses tumbuh kembang anak ini sudah diejawantahkan bahasanya sudah diwujudkan dalam bentuk artikel ya. Dan artikel itu ada di website kita di childrencafe.com dan sahabat-sahabat K-Lite juga selain artikel ini juga bisa melihat artikel lainnya. Pokoknya semuanya memang bicara tentang anak dari sudut pandang psikologi perkembangan. Jadi dipersilakan untuk main-main ke sana ke childrencafe.com untuk diakses. Kita juga punya fanpage Facebook. Ya, sekaligus mungkin untuk orang tua yang ingin ngobrol lebih jauh tentang permasalahan spesifik lainnya, mungkin bisa juga langsung berinteraksi di Children Cafe ya. Betul. Sebetulnya kita buka untuk kontak, kita punya email dan juga punya nomor handphone. Nomor handphonenya ada di childrencafe.com di bagian kontak. Untuk emailnya bisa ke info@childrencafe.com. Kalau ingin bergabung dengan fanpage Facebook kita, silakan cari di Facebook Children Cafe. Di situ juga banyak informasi yang mudah-mudahan bermanfaat nih untuk para orang tua dan juga pemerhati anak. Pastinya ya. Baik sahabat Kilas, jangan ragu Anda untuk kunjungi childrencafe.com. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Mbak Nuri dan juga Mbak Dani. Selamat sore. Selamat sore. Sahabat K-Lite, mengarungi kehidupan dalam keluarga tentu sangat indah dengan terciptanya saling mengerti akan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Namun, tidak sedikit keluarga yang kurang memahami bagaimana menjaga keharmonisan serta komunikasi ini menjadi sesuatu yang indah. Mari sahabat K-Lite, kita simak perbincangan menarik dalam talk show Lighthouse Family. Hadir setiap Minggu sore jam 16.15 sampai 17.15. Dan di sini Anda juga dapat berinteraksi di telepon 2531972 atau SMS di 0812-203-1972 untuk saling berbagi dan saling membuka pemahaman antara orang tua dan anak dengan tujuan agar dalam keluarga ini saling memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis.